Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Siapa yang terbesar di antara para murid? Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih, Penginjil Markus yang kita dengarkan tadi mengisahkan dua hal. Yang pertama berkaitan dengan Yesus yang memberitahukan kepada para muridnya berkaitan dengan penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Dan poin yang kedua adalah berkaitan dengan posisi seorang murid dalam tugasnya yang dipercayakan oleh Allah sendiri. Pemberitaan tentang penderitaan Yesus ini kepada para muridnya nampaknya tidak terlalu ditanggap serius oleh para murid. Ketika Yesus mengatakan, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit." Nah, para murid tidak mengerti perkataan itu, namun enggan untuk menanyakan kepadanya. Nah, artinya bahwa para murid tidak terlalu menanggap serius apa yang dikatakan Yesus berkaitan dengan penderitaannya. Mungkin saja hal itu berangkat dari fakta bahwa Yesus itu mampu membangkitkan orang mati, mampu menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat. Nah, bagaimana situasi seperti itu atau pengalaman itu, kemudian Yesus berbicara tentang penderitaannya dan juga tentang dia akan dibunuh dengan sebuah pertentangan pikiran para murid berkaitan dengan keberadaan Yesus, sehingga nampaknya mereka tidak mengerti dan tidak paham apa yang disampaikan oleh Yesus ketika mereka bersentuhan dengan pengalaman-pengalaman luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Lalu yang mereka perbincangkan malah berkaitan dengan kekuasaan. Jadi mereka memperbincangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Artinya di sini para murid ini belum terlalu menyentuh kedalaman maksud dari Yesus di mana Yesus datang ke dalam dunia ini dan para murid itu dipilih bukan dalam arti sebuah sistem pemerintahan yang
dalam arti ya ada yang di bawah raja, ada yang di bawah bawahannya raja dan sebagainya itu ya, susunan seperti itu. Jadi nampaknya konsep pemikiran para murid mengikuti Yesus atau dipilih oleh Yesus ya lebih kepada pola pikir seperti itu ya. Sehingga mereka mempersoalkan siapa yang terbesar. Padahal hal yang dimaksudkan oleh Yesus terpilihnya mereka bukan dalam arti itu sepenuhnya. Tetapi Yesus memilih mereka untuk dalam arti ini mereka diutus memberitakan Yesus sendiri dan Injilnya. Memberitakan kebenaran, memberitakan kehendak Allah kepada seluruh makhluk. Dan posisi mereka dalam hal itu bukan sebagai penguasa, atau bukan sebagai seorang pemimpin yang lalim, yang memiliki wilayah kekuasaan, yang memiliki masyarakat yang banyak, yang memiliki kekayaan. Bukan lebih pada hal itu, tetapi lebih pada sebuah para murid itu adalah orang terdepan membela kebenaran dan juga mewartakan kebenaran. Sehingga ketika Yesus tadi menanyakan kepada mereka, apa yang kamu perbincangkan tadi di jalan? Mereka tidak menjawab, tetapi Yesus kemudian memberikan penjelasan itu tadi. Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dan dari semuanya, dan pelayan dari semuanya. Dan kemudian Yesus menampilkan posisi sebagai seorang pelayan atau posisi sebagai seorang murid dengan menampilkan seorang anak. Tentu dalam hal ini adalah sebuah bahasa simbolik ya, yang mau disampaikan oleh Yesus ya, bahwa seorang anak itu ya sungguh-sungguh percaya kepada orang tua. Dia menyerahkan sepenuh hidupnya kepada orang tuanya, setia kepada orang tuanya, dan dia rela melakukan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Dia tidak lebih mudah percaya kepada orang lain, tetapi dia lebih percaya pada orang tuanya tanpa terpaksa. Lebih dari itu ya, bahwa dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada orang tuanya. Karakter seperti itulah ya sekiranya yang mau disampaikan oleh Yesus, sehingga dia mengangkat anak kecil itu untuk dimiliki oleh para murid. Mereka dipanggil untuk menjadi pelayan yang berkarakter, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah, penyerahan diri secara total, membiarkan Allah yang menggerakkan mereka dan diutus kemana mereka Allah menghendakinya, atau kemana Roh Kudus menghendaki mereka untuk menjalankan misi pelayanannya dan pewartaan akan kebenaran, mewartakan Yesus dan Injilnya. Dan juga ya percaya teguh kepada Allah dan setia serta bertanggung jawab atas tugas perutusan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ya, teman-teman, saudara-saudari, karena para murid masih dalam situasi seperti itu, jadi mereka masih membutuhkan pelajaran-pelajaran yang lebih dalam lagi ya. Sehingga dalam konteks atau pasca kebangkitan Yesus, para murid pun mulai sadar sedikit demi sedikit apa yang dimaksudkan dengan Yesus akan keberadaan mereka, tugas mereka sebagai para muridnya. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, tentunya karakter anak kecil ini sebagai murid ya, kita diajak untuk menyerahkan seluruh hidup kita ini kepada Allah, penyerahan diri secara total kepada Allah, dalam arti membiarkan Allah yang menggerakkan diri kita untuk bertindak kemudian atas nama kebenaran yang berorientasi pada kebaikan bersama. Membiarkan Allah untuk menjadikan diri kita menegakkan keadilan, menciptakan perdamaian dengan cara-cara kita, dengan kreativitas yang kita punya. Dan teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, makna sakramen baptis, tugas sakramen baptis sebagai imam, nabi, dan raja itu setidaknya terungkap di sana, bahwa kita dipakai oleh Allah untuk itu. Dan juga di situ makna diri kita pun terungkap. Sakramen baptis yang kita terima sungguh-sungguh mengungkapkan eksistensinya, hakikatnya sebagai anak-anak Allah. Ya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, semoga bacaan yang kita dengarkan hari ini ya memberikan kepada kita suatu permenungan baru, pemahaman baru
kita sebagai seorang murid, dan maksud dari penderitaan Yesus itu adalah untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.